Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat hari Kamis. Semoga rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan kita semakin manis. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk yang sudah klik video ini. Salam kenal bagi yang belum kenal. Dari Kota Dingin Batu, channel Eli Andawati hadir di setiap hari Kamis, Minggu, dan Selasa di jam 12 siang ya. So, nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video-videoku. Dan tak lupa ku ingatkan pada teman-teman yang belum subscribe channelku untuk klik tombol subscribe ya, agar channelku semakin berkembang dan agar aku tetap bisa membagikan kegiatanku yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, share, dan komen dari teman-teman sangat kunantikan ya. Dan tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dalam segala hal ya. So, ikuti kegiatanku hari ini. Ganti taplak meja dan menjahit pesanan. Oke teman-teman, ikuti videoku sampai habis ya. Nah teman-teman, ini adalah aktivitasku di malam hari ya, di malam hari kemarin. Sebelum aku membuat atau mengerjakan pesanan dari customerku, dari Mbak Siska, dia pesen bungkus atau cover alas kursi karena covernya tuh sudah rusak atau sudah memet itu ya, nerenteng-nerenteng gitu, kayaknya sudah nggak layak sekali untuk dipakai. Jadi pesen covernya saja. Jadi busanya sudah ada, sudah punya, tinggal ganti covernya dari yang lama ke yang baru. Nah sebelum aku spill aktivitasku menjahit, aku akan spill ini seperti yang di video ganti taplak di malam hari. Dan seperti biasanya taplak meja makan itu buatanku sendiri ya teman-teman. Dan akan coba aku ganti dengan taplak vintage ya teman-teman. Taplaknya ini dikasih adikku ya. Dan selama ini teman-teman, sebelumnya aku nggak pernah ganti taplak meja makan ya. Kenapa? Karena taplak meja makanku tuh cuma satu. Ada sih sebenarnya, tapi warnanya sudah nggak matching gitu ya teman-teman. Dulu beli di koperasi, warnanya kuning gitu. Jadi udah nggak pernah aku pakai, tapi tetap aku simpan. Nah, kenapa aku nggak ganti? Karena aku lapisi dengan plastik ya, taplak plastik, sehingga taplak kainnya itu nggak kotor, jadi nggak kena kotoran makanan kita atau nggak kena air, terlindungi gitu teman-teman. Nah setelah aku copot-copoti dan aku ganti taplak yang baru, bukan baru beli tapi maksudnya baru taplak yang bersih, taplak yang baru ambil dari almari, itu aku lapisi dengan plastik lagi. Dan terlebih dahulu plastiknya aku lap-lapi dulu ya, walaupun memang setiap hari itu udah dilapi, tapi mungkin yang pinggir-pinggir itu kurang bersih ya. Itu pas tadinya yang sebelah kanan jadi yang sebelah kiri kemungkinan. Jadi kalau dipegang itu rasanya kerasa kalau nggak bersih. Jadi aku lap-lapi lagi. Nah, selesai mengganti taplaknya dan perkakas yang ada di meja makan aku kembalikan lagi. Itu ada tempat sendok, juga ada blender, dan ada tudung saji mini teman-teman ya. Nanti aku kembalikan lagi di meja makan. Jadi kembali seperti semula. Tapi jadi agak beda gitu penampilannya, biar nggak bosen ya teman-teman. Tidak motif salur terus hitam putih, biar ganti suasana gitu. Oh ya teman-teman, bulan puasa, bulan Ramadan, dan insya Allah kita akan menemui hari raya. Nah,
Ngomong-ngomong tentang hari raya, itu identik dengan baju baru ya teman-teman. Nah, teman-teman apa sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk hari raya? Misalnya baju baru untuk anak-anak kita utamanya. Kalau sudah, alhamdulillah ya. Kalau belum, saya doakan cepat-cepat semoga bisa membelikan untuk anak-anak kita. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga rezeki kita dimudahkan ya teman-teman. Oke, kembali ke video lagi. Setelah aku lihat-lihat kok rasanya nggak matching ya teman-teman, taplaknya model vintage. Kemudian itu cover tudung sajinya motif salur. Nah, aku coba cari di lemari sebelahnya, itu ada lemari bawah tangga. Dan ketemu taplak yang agak-agak matching ya dengan taplak mejanya. Nah, taplaknya aku lipat jadi dua dan aku buat tudung saji, tutup tudung saji. Dan alhamdulillah matching ya teman-teman. Oke, selesai sudah bebenah sedikit dengan mengganti taplak meja makan. Dan setelah ini beralih ke aktivitas menjahit ya teman-teman. Gimana teman-teman penampakannya setelah aku ganti taplak mejanya? Lebih bagus pakai yang motif salur atau motif vintage? Komen ya. Oke, aktivitas di ruang makan selesai dan beralih ke ruang jahit. Itu aku sedang membuat cover alas kursi pesanan dari Mbak Siska ya teman-teman. Langgananku dari dulu dan dia juga sekarang pesen korden lagi. Soalnya korden yang dulu sudah rusak, sudah apa itu warnanya sudah memudar gitu teman-teman, juga pesen di aku tapi kayaknya yang dulu bukan kain korden ya, kalau yang sekarang khusus kain korden. Nah itu cover alas kursinya itu mesenkan bapaknya teman-teman, jadi nanti ditaruh di rumah bapaknya, tapi rumahnya juga bersebelahan dengan rumah Mbak Siska. Nah, ada sedikit cerita teman-teman ketika aku menghitung berapa habisnya cover alas kursinya. Nah, tadinya tuh aku salah paham teman-teman. Aku hitungkan dengan habisnya bahan dan ongkosnya sekian. Nah, ternyata ketika kasurnya mau aku bawa pulang, itu ternyata kok ada empat lembar kasur, dua lembar kasur kursi, alas kursi yang agak panjang, dan dua lembar yang kotak-kotak itu teman-teman. Nah, aku juga sempat kaget loh Mbak, ada 4 kah? Iya Mbak, gitu. Karena tadinya tuh pesennya lewat WA teman-teman. Nah, lomba kalau 4 ya salah aku ngitungnya. Aku ngitungnya cuma 3, yang kotak kecil 2 dan panjang 1. Alhamdulillahnya Mbak Siskanya paham dan ya Mbak dihitung lagi aja. Nah itu setelah jadi terus ku antar ke rumahnya dan aku langsung berhadapan sendiri dengan bapaknya. Coba Mbak tolong dijelaskan kok bisa sampai harganya nambah segini, dan alhamdulillah bapaknya juga mengerti karena memang aku benar-benar salah paham dan salah menghitungnya teman-teman. Jadi kasur 4 itu aku hitung dengan harga 3, harga bahan dan ongkosnya untuk 3 kasur, begitu ceritanya. Dan aktivitas mengganti taplak meja makan juga membuat cover alas kursi ini aku lakukan setelah aku sholat tarawih ya teman-teman. Alhamdulillahnya pas moodnya baik setelah sholat tarawih, nggak terlalu capek, dan langsung aku gas lagi, ganti-ganti taplak dulu di meja makan di dapur itu, kemudian bebenah sedikit dan langsung aku start untuk membuat cover alas kursinya gitu teman-teman. Karena pekerjaan menjahit itu pekerjaan yang memerlukan mood teman-teman. Kalau nggak mood kita mau ngerjakan pun ya banyak salah-salahnya. Biasanya kalau aku seperti itu.
Jadi harus aku kumpulkan niatan dulu untuk menjahit. Kalau sudah terkumpul dan memang aku menemukan suatu keasikan pada waktu aku menjahit, ada mindset itu, yaitu langsung bisa jadi motivasiku, jadi semangatku untuk menjahit. Gitu ceritanya. Nah, itu covernya sudah selesai, teman-teman. 3 sudah aku pasang dan aku spill memasang yang keempat ya. Terlebih dulu aku balik dulu ya teman-teman, karena kita jahitnya bagian dalam, jadi kita balik dulu bagian luar. Setelah dibalik semua, kita rapikan yang bagian ujung-ujungnya atau pojok-pojoknya, baru busanya kita masukkan begitu. Dan kita motongnya harus press ya teman-teman, press ukurannya busa. Jadi kalau cuma dari ukuran yang dikirimkan itu aku kurang yakin, jadi aku bawa pulang busanya. Dan ngukurnya itu setelah dicopoti cover yang lama. Itu teman-teman. Dan selesai deh pekerjaanku, juga selesai videoku di hari ini. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Like bila suka. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di videoku berikutnya di hari Minggu jam 12 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.